Halo semuanya, saat ini saya Egede Wiyanayasa akan melakukan sedikit analisis dari topologi PT masuk angin yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Diawali dengan router LAN A, yaitu di router HKJKT, dimana yang pertama dilakukannya perubahan hostname-nya tentunya di router HKJKT. Berikutnya adalah pemasangan terhadap kode konsol. Di sini passwordnya menggunakan NIM. Kemudian sandi untuk akses privilege tidak terlihat di sini, menggunakan nama panggilan sendiri. Kemudian mengatur agar router dapat di telnet untuk 3 orang dan menggunakan sandi UBG. Ini dia. Kemudian mengatur pengelamatan terhadap serial 0/0 S serial 0/0/0. Ya, sebentar. Oh, ini dia. 0/0 menggunakan IP pertamanya yaitu di 132.1.176/30. Kemudian membuat subinterface dari gigabit Ethernet 0/0 dipecah menjadi beberapa bagian, yaitu 0/0.1, 100, 200, 300 dan 400 menggunakan IP terakhir dari subnet yang pertama, yaitu gigabit 0/0.1 menggunakan IP terakhir dari subnet 132.133.0.208.29 ya, 29. Ini dia. Ini pengalamatannya 132.133.0.214 255.255.248. Kemudian berikutnya juga di yang 0.100 132.33.0.60 menggunakan IP terakhir dari subnet tersebut di /24. Di sini menggunakan 132.133.0.154.255.255.255.240, begitu seterusnya sampai di Ethernet yang 0.400. Kemudian mengatur DHCP pole untuk VLAN 100, 200 dan 300. Dia ada di sebelah sini. Menggunakan IP yang disewakan, alamat subnet dialokasikan setiap VLAN meliputi VLAN 100 yaitu di 132.0.160/28, terakhir menggunakan 240. Kalau yang 200 di 132.3.0.64/27, makanya 224 di sini. Dan yang 300 132.33.0.0 di /26 192 di sini. Kemudian berikutnya adalah di switch JKT L1. Kita akan lanjut ke switchnya di sini. Di sini di switchnya. Ya. Untuk switchnya seperti biasa, pemasangan password konsol menggunakan name, password untuk di telnet, serta perubahan untuk hostname-nya. Hostname-nya sendiri sini sudah berubah menjadi, saya coba masuk,
Ya, sepertinya error, tapi kita skip aja. Seperti kita lihat, hostname-nya sudah sepertinya terjadi error. Kita skip aja. Di sini hostname sudah berubah. Saya sudah melakukan show run terhadap switch JKTL1 pertama. Melakukan alamat IP mengatur alamat IP interface VLAN 1 menggunakan alamat IP pertama dari subnet 132.133.0.2008/29 dan mengaktifkan interface tersebut. Kan tunggu, saya bisa di sini kalau nggak ada. VLAN-nya nggak kelihatan nih, VLAN. Nah, ini deh. Skip. Kita lanjut ke router switch SWJKT-L1. Di sini bisa kita lihat bahwa hostname-nya sudah berubah menggunakan SWJKT1. Pemasangan password untuk konsolnya menggunakan name, password telnetnya, dan juga password untuk aksesnya menggunakan nama panggilan. Di sini sudah saya coba untuk show VLAN. Di sini penggunaan ID terhadap VLAN dari VLAN 1 untuk default, 100 untuk HRD, 200 untuk marketing, 300 untuk sales, 400 untuk server, dimana menggunakan portnya yang 1 sampai 5 ada di VLAN 400, 1 sampai 5 ada VLAN 400, 6 sampai 10 ada VLAN 300, ID 300 nya. Kemudian yang VLAN 200 11 sampai 17 saya lihat di sini. Kemudian yang terakhir yang 100 dari 18 sampai 24. Di sini untuk penamaan VLAN sendiri sudah diatur. 100 untuk HRD, 200 untuk marketing, 300 untuk sales, 400 untuk server. Kemudian berikutnya kita akan lihat di switch yang kedua, JKT-L2. Untuk JKT-L2 sama, pengaturan password konsol, kemudian password telnet dan pembagian telnetnya sudah jelas, dan juga untuk namanya sendiri hostname sudah berubah menjadi SWJKT-L2. Untuk pembagian VLAN-nya di sini kita lihat sama seperti yang tadi ya, 100 untuk HRD, 200 untuk marketing, 300 untuk sales, 400 untuk server. Pembagiannya pun sama, pengaktifan untuk gigabyte 01 dan 02. Untuk mengaktifkan mode terang mode juga sudah aktif. Kita lihat di switch 1
Terang mode-nya sudah aktif. Kita coba masuk akses. Untuk suaranya sendiri kita lihat akses switch portnya sudah mudah akses semua, dan yang untuk gigabit Ethernetnya 01 dan 02 sudah masuk mode terang. Interface VLAN satunya juga sudah aktif. Pengalaman password konsolnya sesuai name, password telnet. Kemudian kita cek untuk VLAN-nya. Ya, pembagian masih sama yang tadi, yaitu 100 untuk HRD, 1 untuk default, 200 marketing, 300 sales, 400 untuk server. Pembagian portnya juga sama. Kemudian berikutnya kita akan melakukan sedikit analisis di server DNS. Untuk server DNS pertama sendiri yaitu pengelamatan secara statik untuk IP configuration-nya, di mana IP di set secara statik menggunakan IP pertama dari subnet 132.0.200/29. Ini untuk IP pertamanya, terus subnet masknya. Untuk pengaturan default gateway-nya menggunakan alamat IP terakhir dari 132.33.0.200/29 sendiri, dan DNS servernya menggunakan IP pertama dari 132.33.0.200. Kemudian mengatur domain dari alamat IP subnetnya. Kita bisa lihat di servernya, di DNS-nya. Di sini DNS sudah diatur atas nama untuk atur, yaitu di angin ribut.com. Kemudian di web server, di IP configuration sama juga. Untuk pengaturan pengalamatannya sama di IP pertama dari 132.33.0.200, karena sudah alamat IP pertama sudah dipakai sama DNS, maka berikutnya akan menggunakan alamat kedua dan seterusnya. Di sini default gateway untuk yang terakhir, DNS-nya menggunakan alamat pertama. Untuk web server sendiri, pengaktifan layanannya yang di HTTP yang ada file manager untuk indeksnya. Di sini melakukan editing untuk penambahan untuk penambahan header halaman indeksnya, yaitu PT Masuk Angin, dan selamat datang di server web internet PT Masuk Angin. Untuk konfigurasi dan verifikasinya, untuk verifikasinya bisa kita lakukan di web browser. Kemudian kita ketikkan alamat dari HTTP yang sudah dibuat tadi, yaitu masukangin.com. Coba kita go. Ya, berhasil. Berarti untuk konfigurasi di indeksnya tadi sudah berhasil. Di sini sudah tampil PT Masuk Angin, selamat datang di server
di server web internet PT Maksud Angin. Oke, kita stop, kita keluarkan. Terakhir di server FTP, kita lihat sama untuk IP configuration-nya secara static menggunakan alamat pengelamatan yang ketiga dari 132.33.0.200. DNS-nya menggunakan IP pertama, default gateway-nya menggunakan alamat terakhir, subnet mask-nya tadi sebentar, ya sudah sama semua. Sekarang di FTP dan email. Untuk server FTP sendiri, server FTP dan email sudah. Oke. Kemudian untuk serversnya, untuk di email, untuk email sendiri sini sudah terdapat 3 user yang didaftarkan, yaitu sales, marketing, dan HRD, dengan alamat domainnya sendiri sudah didaftarkan di servernya. Dan FTP-nya user setupnya sudah dibuat juga. Di PC-nya, di emailnya, coba kita buka teman. Sudah ada di sini pengelamatan untuk email dari setiap komputer yang ada di line pertama, di SW1, di switch pertama, HRD JKT1 namanya, terus emailnya HRD @gmail. Ini untuk IP incoming mail sama outgoing, username dan password. Kita coba dilihat di marketingnya, kita lihat di email, di sini konfigurasi, sini marketing 1, namanya email address, incoming outgoing mail servernya juga, kemudian username-nya marketing dan passwordnya marketing. Oke. Saya akan melakukan tes ping terlebih dahulu menggunakan sampel test PDU dari HRD JKT3 ke sales JKT pertama. Dan progress valid, kita coba lagi, jangan menyerah. Successful, coba lagi dari marketing ke sales JKT1 masih valid. Kita coba tes. Oh, sudah successful. Kita juga coba yang di tengah, kemari ke atas, kita coba dulu. Successful. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini karena testingnya sudah berhasil, maka sudah terhubung antara line 1, 2, dan 3 nya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and bye bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi di router kedua, yaitu branch SBY. Pertama, di sini kita masuk dulu enable, kemudian kita masukkan password privilege yang sudah kita buat, yaitu nama RV. Kemudian setelah itu kita show run untuk melihat hasil konfigurasinya. Pertama di sini adalah hostname-nya, yaitu hostname branch SBY. Yang kedua adalah mengatur kata sandi konsul. Nah, di sini sudah terlihat kata sandi konsulnya menggunakan name. Kemudian mengatur agar bisa di telnet oleh 3 orang pengguna dengan password UBG. Jadi di sini sudah ada. Kemudian mengatur pengalamatan IP pada interface serial S0/0/0, yaitu ini interface serialnya menggunakan IP kedua dari 176 dan karena /30 maka 252. Interface serial S0/0/1 menggunakan alamat IP kedua, menggunakan alamat IP pertama dari subnet 132.33.0.184/30. Kemudian setelah itu mengaktifkan interface G0/0. Nah, di sini interface G0/0 sudah aktif ya. Kemudian membuat sub interface gigabyte 0/0 dengan ketentuan seperti yang ada di kolom pada soal. Jadi di sini sudah ada. Nah, ini adalah interface sub interface yang sudah kita buat dengan kode encapsulation.1key 1 sesuai dengan VLAN ID-nya. Interface G0/0.500, interface G0/0.600 karena ini semua menggunakan IP pertamanya. Kemudian setelah itu mengatur DHCP pool untuk VLAN 500 dan 600 dengan ketentuan alamat IP yang disewakan adalah alamat subnet yang dialokasikan pada setiap VLAN, yaitu VLAN 500 adalah 132.33.0.144 dan VLAN 600 132.33.0.96. Jadi di sini sudah ada IP DHC pool-nya atas nama marketing SBY dan IP DHC pool WLAN 600-nya dengan nama Selas SBY dan networknya ini menggunakan alamat IP-nya. Kemudian default routernya menggunakan alamat IP keduanya dan DNS servernya di semuanya sama, yaitu alamat IP kedua dari 132.33.0.201. Kemudian router OSPF2 mengatur kemudian yang terakhir adalah mengaktifkan routing protokol menggunakan protokol OSPF dan mengatur alamat subnet yang terhubung langsung dengan router menggunakan parameter network dan format penulisan wildcard subnet area 0. Jadi ini sudah ada router OSPF2, parameternya network, kemudian wildcardnya adalah subnet dan area 0. Kemudian kita ke switch. Di switchnya juga kita masuk enable, kemudian kita masukkan alfi sebagai passwordnya, kemudian kita show run. Pertama di sini mengatur hostname-nya sudah ada hostname SW SBY. Kemudian mengatur sandi untuk line konsulnya, privilege dan PTY-nya atau telnet-nya. Line konsulnya passwordnya ini, kemudian agar dapat di telnet oleh 5 orang pengguna. Line PTY 04 dan passwordnya adalah UBG. Kemudian mengatur alamat IP untuk interface VLAN 1 menggunakan alamat IP kedua dari subnet 132.33.0.180. Jadi ini IP addressnya 132. Kemudian ini alamat IP kedua dari 180. Kemudian ini adalah IP default gateway-nya menggunakan alamat IP pertama dari 180.
Setelah itu, membuat VLAN 500 dengan nama marketing SBY dan VLAN 600 dengan nama VLAN marketing SBY. Jadi di sini show VLAN brief di enter. Nah, sudah ada di sini VLAN-nya dengan namanya ini sesuai soal. Kemudian mengatur keanggotaan port pada switch untuk setiap VLAN meliputi fast Ethernet 0 1 sampai 10 menjadi anggota VLAN 500, sedangkan 11 sampai 20 menjadi anggota dari VLAN 600. Jadi di sini sudah ada keanggotaannya dari masing-masing VLAN-nya, dari masing-masing fast Ethernet-nya. Jadi sudah ada di sini semuanya. Nih. Setelah itu kita ke printer. Di printernya yang pertama adalah mengatur pengalamatan IP secara statik menggunakan alamat IP kedua dari subnet 144 Nasudha 146. Kemudian ini subnet max-nya. Kemudian mengatur parameter TCP atau IP meliputi default gateway menggunakan alamat IP pertama dari subnet 132.33.144 dan menggunakan alamat IP pertama dari 132.33.0.200 sebagai DNS server. Nah, di sini sudah ada, sudah lengkap. Kemudian kita ke access point-nya, mengatur SSID dengan nama Surabaya. Kemudian mengatur authentication dengan jenis WPA2 PSK dan sandi Surabaya serta jenis enkripsi AES. Nah, ini SSID-nya, kemudian sudah WPA2, kemudian passwordnya Surabaya dan jenis enkripsinya adalah AES. Kemudian untuk semua PC-nya sudah diatur secara DHCP, sudah mendapatkan IP masing-masing. Di yang kedua juga sama, sudah mendapatkan IP-nya masing-masing dengan DHCP. Kemudian di laptop SLS Surabaya dan SLR Surabaya 2 mengkoneksikan jaringannya. Jadi di sini. Nah, sudah bisa. Ya, sudah terkonek ya. Di yang kedua juga sama. Sudah terkonek. Kemudian kita coba ping dari sini. Apakah sukses atau tidak? Dulu. Sukses. Dari sini sukses juga. Sini masih progres. Ini lagi sukses. Sudah sukses semua. Sudah. Jadi sekian penjelasan saya tentang router keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah di router ketiga. Yang pertama di sini adalah mengatur hostname-nya. Jadi hostname-nya sudah branch MTM. Kemudian yang selanjutnya adalah mengatur kata sandinya. Jadi kata sandinya di sini sudah diatur. Line console seperti biasa menggunakan password, NIM, dan untuk yang privilege menggunakan nama, dan untuk line VTY atau dapat ditelnet oleh 5 orang pengguna, passwordnya adalah UBG. Kemudian yang selanjutnya adalah mengatur interface serial S0/1. Jadi ini adalah IP address-nya, menggunakan IP address kedua dari 184. Dan ini subnetnya karena dia /30 maka 252. Kemudian yang selanjutnya adalah mengaktifkan interface G0/0.
Jadi interface G0/0-nya sudah diaktifkan ya, hanya diaktifkan bukan ditambahkan IP-nya. Kemudian selanjutnya adalah membuat subinterface pada interface G0/0 dengan ketentuan yang ada di soal. Jadi ini dia interface G0/1, G0/0.1, G0/0.700 dan G0/0.800 menggunakan alamat IP pertama dari yang ada di soal. Kemudian yang selanjutnya adalah mengatur DHCP pool agar PC yang ada di LAN ini dapat mendapatkan IP address secara dinamis atau otomatis. Jadi ini DHCP poolnya dengan nama marketing MTM dan IP DHCP pool untuk yang kedua dengan nama WLAN Sales MTM. Kemudian selanjutnya adalah mengatur alamat IP yang tidak disewakan pada LAN ini, yaitu ini IP DHCP exploit address 193 dan IP pertama dari 193 adalah 198 dan 129. Kemudian yang terakhir adalah routingnya dengan OSPF. Nah, router OSPF 3 dengan menggunakan parameter network yaitu yang ini, dan wildcardnya adalah network dengan area 0. Kemudian yang selanjutnya di switch kita masuk dulu enable, kemudian masukkan passwordnya alti, kemudian di show run. Nah, yang pertama di sini adalah mengatur hostname-nya, kemudian mengatur kata sandinya seperti biasa. Kemudian mengatur alamat IP untuk VLAN 1 menggunakan alamat IP kedua dari subnet 132.33 dan 188. Ini interface VLAN 1. IP keduanya adalah 190 dan 252. Kemudian yang selanjutnya adalah mengatur default gateway menggunakan alamat IP pertama dari subnet 188. Di sini semuanya udah ada default gateway-nya. Kemudian yang selanjutnya membuat VLAN 700 dengan nama marketing MTM dan VLAN 800 dengan nama WLAN marketing MTM. Jadi untuk mengecek VLAN yang udah dibuat, show VLAN yep. Nah, sudah ada di sini VLAN-nya, VLAN 700 dengan nama marketing MTM dan VLAN 800 dengan nama WLAN marketing MTM. Kemudian yang selanjutnya adalah mengatur keanggotaan port pada switch untuk VLAN meliputi pas Ethernet 1-5 menjadi anggota VLAN 800, sedangkan pas Ethernet 6-10 menjadi anggota dari VLAN 700. VLAN 800. Nah, di sini ini keanggotaannya sudah diatur menggunakan switchboard itu, switchboard mode access agar dia menjadi anggotanya. Kemudian yang selanjutnya adalah mode terangnya sudah diaktifkan juga ini. Kemudian soal selanjutnya kita ke PC-nya. Di PC-nya itu menggunakan DHCP untuk mendapatkan IP-nya. Nah, sudah dapat di sini juga. Di PC keduanya juga sudah dapat. Kemudian di printer MKT MTM. Di printer MKT MTM mengatur pengelamatan IP secara statik. Sudah diatur.
juga udah. Terus kemudian di akses pointnya mengatur SSID dengan nama MC Mataram. Akses pointnya sudah dimasukkan SSID-nya, sudah pakai WPA2 dan passwordnya Mataram. Kemudian mengatur autentikasi dengan jenis Cipta udah. Kemudian di laptopnya mengkoneksikan ke jaringan wireless dengan SSID Mataram menggunakan sandi Mataram. Di sini sudah terkoneksi semuanya. Sudah terkoneksi sebelumnya, sudah Mataram dan Surabaya. Di laptop keduanya juga sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah kita ping apakah dia berhasil